Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya. Silakan anak-anak membuka halaman 23. Kita mulai dengan muatan matematika. Perhatikan di bawah ini macam-macam sudut. Sudut mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Selain sudut lancip, secara umum jenis sudut dibedakan menjadi sudut lurus, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Perhatikan ya, ini macam-macam sudut. Yang pertama sudut lurus, bentuknya seperti ini. Ini kalau diukur besarnya adalah 180 derajat. Yang kedua ini sudut tumpul. Ini besarnya lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180. Ini misalnya 130. Kemudian ini sudut lancip. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Ini misalnya 50 derajat. Dan ini sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Kemudian kita kerjakan soal di bawahnya ya. Berikan tanda centang pada jenis sudut yang dibentuk pada gambar. Ini yang pertama. Ini namanya apa anak-anak, masih ingat? Bangun ini disebut trapesium. Nah, pada trapesium sudutnya adalah ini sudut lancip ya, ini dan ini. Kemudian yang bawah ini dan ini sudut tumpul. Jadi punya dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Kemudian bawahnya ini adalah bangun apa? Ya, persegi panjang. Sudutnya adalah sudut siku-siku. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian yang ini nama bangunnya adalah jajaran ginjang atau jajar ginjang. Bentuk sudutnya yang ini sudut lancip, kemudian ini sudut lancip, kemudian ini sudut tumpul, ini sudut tumpul. Sudut lancipnya ada 2, sudut tumpulnya juga ada 2. Kemudian ini namanya apa anak-anak? Ini adalah segi 5 ya, kita hitung sisinya ada 5, jadi ini disebut segi 5. Bentuk sudutnya apa? Kelima sudutnya berbentuk sudut tumpul ya. Oke, sekarang halaman 24. Ini nanti tugas untuk classroom hari ini ya, matematika KD 4.11. Gambarlah bentuk sudut lurus, sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku pada tempat berikut. Tulislah nama sudut tersebut. Nah, kalian bisa melihat dari sini ya, bisa mencontoh ini, digambar lagi di dalam kotak-kotak ini menggunakan penggaris ya, harus lurus ya, tidak boleh belok-belok gitu ya. Kalau tidak pakai penggaris jadi kurang rapi ya. Harus memakai penggaris. Keempat-empatnya digambar di sini dan ditulis nama sudutnya apa. Gambarnya di atas, kemudian bawahnya ditulis nama sudutnya apa ya. Kemudian ini juga untuk tugas classroom hari ini. Amati gambar ini.
Kemudian tentukan sudut dan titik sudutnya. PQR, misalnya ini ya, PQR merupakan sudut apa? Kalian lihat PQR. Nah, berarti sudutnya ada di bagian tengah, yaitu di sini ya. Ini sudut apa? Apakah sudut lancip atau tumpul atau siku-siku ya? Silahkan ditulis di sini. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu yang ada di tengah-tengah. Kalau ini PQR, yang di tengah-tengah apa? Nah, itu titik sudutnya. Kalau PSR, yang di tengah-tengah apa? Itu titik sudutnya ya. Silahkan dikerjakan, nanti difoto dan dikirimkan ke Classroom. Misalnya ada kesulitan, boleh tanya Bu Ranum lewat WA atau tanya pada orang tua ya. Kita lanjutkan muatan PPKN halaman 25. Ada sebuah bacaan, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau merupakan negara kesatuan. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dihafalkan ya, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap bersatu. Yang pertama ini ada anak yang jatuh tapi anak yang lain tidak menolong, malah menertawakan. Ini bukan sikap bersatu ya. Kemudian yang kedua ini bermain bersama dengan rukun, betul. Kemudian ini mengikuti upacara bendera dengan tertib, betul. Ini meminjamkan bola kepada teman ya, ini juga benar. Jadi yang dicentang ini, dan ini. Kita lanjutkan halaman 26. Perhatikan gambar ini ya. Baca dan jawablah. Rena anak orang kaya. Rena selalu menggunakan pakaian bagus dan perhiasan. Suatu hari Rena memamerkan pakaian dan perhiasan kepada Tika. Nah, ini Rena sedang memamerkan perhiasan dan pakaiannya yang bagus kepada Tika. Apa yang harus Tika lakukan? Nah, yang harus Tika lakukan adalah menasihati Rena agar tidak pamer ya. Sekarang muatan bahasa Indonesia di bawahnya. Sejarah semboyan bangsa Indonesia. Masih ingat ya tadi semboyan bangsa Indonesia apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab ini mengajarkan toleransi antar agama. Toleransi itu saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong antar pemeluk agama. Terutama antara agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Ini masyarakat Indonesia zaman dulu ya. Pada saat zaman kerajaan Majapahit. Secara resmi, lambang burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini kan ditulis di pita yang dicengkram oleh burung Garuda ya. Nah, secara resmi lambang burung Garuda ini digunakan pada 11 Februari 1050. Sejak masa kemerdekaan ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita isi titik-titik di bawah ini. Nomor 1, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 2, semboyan tersebut berasal dari kitab Sutasoma.
Nomor 3, kata bineka berarti beragam atau bermacam-macam. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Ya, silakan anak-anak menulis jawabannya seperti ini ya di buku masing-masing. Nah, sekarang yang B, tulislah informasi setiap paragraf teks pada buku tugasmu. Kita bisa nulisnya di sini aja ya. Di sini saja. Oke, untuk paragraf 1 kita lihat bacaan yang tadi. Paragraf 1, kalian boleh memilih kalimat mana saja yang ada di paragraf 1 ini ya. Yang penting yang mana, terserah kalian. Misalnya mau nulis yang ini, kalimat pertama ini boleh. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Nah, ditulis di kolom ini ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Silakan anak-anak menulis sendiri, mendengarkan Bu Ranum, dan membaca buku, membaca teks yang tadi halaman 26. Atau mau pilih yang lain, yang ini misalnya boleh. Semboyan ini berarti semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma, itu juga boleh, silahkan. Mau milih yang mana dari kalimat-kalimat yang ada di paragraf 1 ya. Kemudian untuk paragraf yang kedua, kita juga melihat dari teks di paragraf kedua. Pilih salah satu kalimat yang mana boleh. Misalnya yang ini, secara resmi lambang burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai digunakan pada 11 Februari 1050. Boleh yang ini. Boleh juga kalimat yang kedua, sejak masa kemerdekaan ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya, yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, bahasa ya, ras, agama, bahasa, dan budaya. Oke, pilih salah satu yang mana di paragraf 2, kemudian ditulis di sini ya. Oke, anak-anak sudah ya. Kemudian bawahnya kita lengkapi pernyataan berikut ini dengan memilih jawaban yang ada di bawah. Nomor 1, keberagaman tidak menjadi penghalang bagi kebersamaan pramuka. Nomor 2, tanpa kebersamaan kita akan mudah diadu domba. Nomor 3, Jamnas adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar. Nomor 4, Jamnas diadakan setiap 5 tahun sekali. 5, Jamnas bermanfaat untuk rasa. Ini harusnya sudah dijawab ya, harusnya jawabannya ini. Untuk rasa kebersamaan dan persaudaraan. Jamnas ini singkatan dari Jambore Nasional ya. Jadi semacam pesta untuk pramuka ya dari seluruh Indonesia. Oke anak-anak, materi tematik hari ini cukup itu saja dulu. Jangan lupa ya dikerjakan nanti tugas classroomnya hari ini saja, jangan ditunda-tunda ya, nanti menumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Silakan anak-anak terus menghafalkan surat Al-Ghasyiyah kalau sudah hafal di video dan dikirimkan ke WA Bu Ranum ya. Karena setelah lebaran nanti kita sudah mulai surat Al-A'la. Oke, jangan lupa ya sholat duha, sholat fardu 5 waktu, dan membantu orang tua di rumah. Selamat berpuasa anak-anak, semoga puasanya lancar ya sampai di akhir Ramadan. Terima kasih, marilah kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.